Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara Aisyah Fitri di kelas seni budaya. Nah, kali ini kita masih akan membicarakan mengenai anyaman. Dan seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin di PowerPoint, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di minggu ini. Jadi yang pertama, kita akan membuat motif anyam dan sudah Ibu beri tutorial di video sebelumnya. Dan untuk video tutorial kali ini adalah membuat anyamannya ya. Jadi yuk kita belajar bersama bagaimana cara membuat anyaman sederhana dengan menggunakan kertas. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan mencoba membuat anyaman motif Bali. Dan bentuknya bisa kalian lihat pada gambar di atas ini ya. Motif ini sebenarnya punya banyak sekali variasi karena memang sudah Ibu jelaskan bahwa pada motif anyaman itu sebenarnya banyak sekali macam dan jenisnya tergantung dari variasi yang dibuat oleh sang penganyam. Tetapi bentuk dasar dari anyaman tersebut tetap bisa kita lihat. Jadi dari dua contoh motif anyam yang Ibu gambarkan tadi, kita tetap bisa melihat bahwa motif Bali yang dimaksud adalah undakan yang ada pada pola anyam tersebut. Oke, seperti biasa kita akan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu ada alat tulis dan penggaris. Karena sekarang kita akan membuat anyamannya, maka hal yang paling penting adalah kita butuh alas pemotong dan cutter. Ini untuk membantu kita dalam membuat pakan dan lungsi. Setelah mempersiapkan semua alat dan bahan yang kita butuhkan, yang harus kita lakukan adalah memberi garis tepi pada lembar kerja kita. Dan setelah itu kita akan membuat yang namanya lungsi. Kalau kalian masih ingat materi minggu lalu di PowerPoint itu Ibu sudah menjelaskan bahwa yang namanya lungsi adalah garis atau pita atau bilah yang bentuknya sejajar dengan penganyam, dan kita akan membuat itu selebar 1 kali 1 cm. Jika semua garis bantu sudah kita gambar, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menggaris area yang akan kita jadikan lungsi. Ini perlu diperhatikan bahwa pemotongan tidak sampai pada area di luar garis tepi agar nanti ketika kita memasukkan pakannya tidak terjadi robek. Maka dari itu sangat penting untuk memberi jarak yang cukup lebar pada garis tepi yang kalian buat nanti. Selanjutnya dalam pembuatan anyaman ini adalah kita akan membuat yang namanya pakan. Jadi pakan itu adalah bilah atau pita yang akan kita masukkan ke dalam lungsinya. Ukurannya harus sama karena tadi kita sudah membuat pakannya 1 cm, maka lungsinya juga harus 1 cm. Dan ini nanti akan kita potong-potong dengan ukuran sesuai dengan panjang dari lungsi yang sudah kita buat agar nanti masih ada sisa di bagian kanan dan kiri garis tepi. Setelah pakan dan lungsi siap, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat polanya terlebih dahulu. Membuat pola ini ada banyak cara ya anak-anak, jadi kita bisa langsung mencontoh pada anyaman yang sudah jadi, atau kita juga bisa membuat sedikit variasi dari apa yang sudah ada. Seperti yang tadi Ibu berikan contoh di depan, kita akan membuat anyaman motif Bali, namun kita akan membuat sedikit variasi pada anyaman yang akan kita buat nanti. Dan biasanya saat Ibu membuat anyaman, untuk lebih mempermudahnya, Ibu akan membuat pengkodean. Pengkodeannya itu adalah satu masuk dan satu keluar. Jadi jika kalian melihat ada satu pakan masuk dan selanjutnya keluar, kita tinggal menandai aja kira-kira berapa pakan yang masuk dan berapa pakan yang keluar. Jadi kita mulai dari masuk lalu keluar, masuk keluar, masuk keluar, dan seterusnya. Jadi seperti yang sudah Ibu contohkan pada tutorial ini. Jadi kalau memang dia masuk 2, keluar 3, masuk 1, keluar 2, dan seterusnya, kita hanya perlu menemukan polanya saja. Lalu kita memasukkan dan mengeluarkan lungsi sesuai dengan pola yang sudah kita rumuskan tadi. Dan biasanya pada anyaman ini polanya berulang, sehingga kalau kita sudah menemukan satu rumus untuk satu garis, maka ke bawahnya biasanya kita tinggal mengulang pola yang sudah kita buat itu.
Yang tak kalah penting dari pembuatan sebuah anyaman itu adalah pemilihan warna. Jadi pola pada anyaman itu sebenarnya menjadi daya tarik tersendiri apabila warnanya kontras atau senada atau terlihat indah. Jadi kalian dalam memilih pewarna pada anyaman kalian nanti haruslah warna yang sesuai. Jadi kalau bisa satu gelap dan satu terang atau warna yang berdekatan sehingga pola motifnya itu bisa lebih indah. Setelah semua pakan dimasukkan ke dalam lusi, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengelem bagian ujung-ujung dari pakan tadi. Tujuannya adalah untuk membuat pakan yang sudah masuk ke dalam lusi tidak bergeser dan kita bisa memampatkannya kembali, karena biasanya ketika sudah kita lem dan kita tarik-tarik ke atas, maka ada area yang dan perlu kita tambahkan dengan pakan lagi. Jika semua sudah dirasa rapi dan rapat, maka langkah selanjutnya adalah menebalkan garis tepi. Tujuannya sama, yaitu kita akan membuat anyaman yang kita buat tadi menjadi lebih rapi, karena terkadang pemotongan dan pemasukan pakan pada lusi membuat kertas sedikit terkoyak, sehingga kita perlu memberi sedikit sentuhan agar nanti garis tepi dari anyaman kita menjadi lebih rapi. Pada tahap ini sebenarnya anyaman yang kita buat sudah selesai, namun jika kita masih ingin menambahkan bagian-bagian lain yang dirasa bisa menambah keindahan dari anyaman, maka ibu mempersilahkan kalian untuk berkreasi. Di sini ibu contohkan, ibu memberi warna pada tiap garis tepinya. Tujuannya adalah untuk meng-highlight dari anyaman yang kalian buat. Selanjutnya nanti ibu juga akan memberikan sedikit dekorasi agar anyaman yang kita buat itu bisa lebih ramai, karena memang pemilihan warna yang ibu pilih kebetulan dua-duanya adalah warna yang soft. Jadi untuk membuat anyaman ini bisa lebih menonjol lagi, maka ibu akan memberikan sedikit ilustrasi dekoratif pada pakan yang berwarna krem. Dan inilah hasil anyaman yang sudah kita buat tadi. Kita sudah menambahkan sedikit dekorasi juga untuk menambah keindahan dari motif anyam Bali yang kali ini kita buat. Nah anak-anak, selamat mencoba, dan nanti jika ada yang masih belum paham, seperti biasa kita akan berdiskusi di kelas seni budaya kita. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.